أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih tentang zikir yang dibaca saat pagi dan petang. Ya, ini kita usahakan untuk kita habiskan ini karena ini sudah minggu yang ketiga kita membacanya. Karena memang zikir pagi dan petang ini seperti yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, bab yang terpanjang pembahasannya itu adalah bab tentang zikir pagi dan petang. Jadi di sini insya Allah pagi ini kita selesaikan bab yang ini. Jadi mungkin Buya akan baca agak cepat nanti insya Allah. Intinya apa yang sudah dipelajari amalkan. Ya, kalau tidak kita amalkan maka rugilah kita. Ya. Amalkan walaupun hanya satu, pilihlah satu. Ya. Kalau tidak kita amalkan merugi. Kenapa? Karena kita sudah dikategorikan kepada orang yang berilmu. Jadi kalau orang yang berilmu lalu tidak diamalkannya ilmunya, berdosa. Berdosa. Ya. Sudah tahu dia sholat itu wajib, lalu dia tidak sholat, maka berdosa. Sudah tahu dia menutup aurat itu wajib, lalu tidak ditutupnya auratnya, maka berdosa. Kalau kita buat dosa, ingat dosa itu adalah hal yang buruk. Tapi yang paling buruk dari dosa itu adalah menyepelekannya. Ya. Kita punya dosa, lalu kau anggap sepele. Dosamu itu kau anggap remeh. Kesalahanmu itu kau anggap biasa saja. Itulah yang paling buruk. Ya. Jadi kalau kalian buat dosa, memang jahat, memang buruk. Tapi yang paling buruk dari itu adalah kau menyepelekan dosamu tersebut. Kau anggap biasa aja, santai aja, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang tahu saya buat dosa kok. Nggak ada yang tahu saya buat kesalahan kok. Nah itulah yang paling buruk. Itulah yang paling buruk. Jadi makanya anak-anak Buya sekalian, jamaah yang hadir di sini, maka manusia selalu buat dosa, tapi yang terbaik adalah ketika kita buat dosa, lalu segeralah kita minta ampun kepada Allah. Ya. Sepandai-pandai kita menyembunyikan dosa kita, pasti nanti akan ketahuan juga. Dosa itu ibarat bangkai, atau gak usah bangkai lah, ibarat buah durian.
kemanapun kita sembunyikan buah durian itu, baunya akan kecium juga. Ya. Bahkan sampai kita masukkan ke dalam mulut kita pun, kita sembunyikan di dalam lambung kita pun, baunya tetap kecium juga. Begitulah dosa. Sepandai-pandai kita menyembunyikan kesalahan kita, maka pada saatnya nanti akan ketahuan juga. Untuk ketahuannya di dunia, kalau ketahuannya di akhirat nggak bisa diperbaiki. Kalau ketahuannya di dunia masih bisa diperbaiki. Jadi ini apa yang sudah kita pelajari. Mumpung kita masih di dunia, masih bisa diperbaiki. Amalkanlah walaupun hanya sekali dalam seumur hidup kita. Kan seperti itu diajarkan di awal dulu sama Imam An-Nawawi. Walaupun sekali dalam seumur hidup kita, amalkan. Nanti kalau sudah mati, udah di akhirat, pingin balik kita ke dunia ini untuk mengamalkan, ya Allah kasihlah aku waktu 1 hari biar ku amalkan apa-apa yang diajarkan di dalam kitab Al-Azkar itu. Oh, nggak bisa lagi, udah habis waktu. Ya, jadi makanya mumpung kita masih sehat, ayo pilih 1, 2, 3, berapapun itu, pilih mana yang paling sesuai menurut kita, mana yang paling cocok sama kita, mana yang paling mudah sama kita. Nah, pilih, amalkan. Jangan tunggu nanti. Ya. Apa yang bisa kita amalkan hari ini, amalkan hari ini. Jangan ditunda hari esok. Siapa yang jamin esok hari kita masih hidup? Gak ada yang jamin. Ya, kita lanjutkan. Mana yang terakhir? Akan datang Sunan Abi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi Sunani Abi Dawud wa Ibn Majah bi asanid jayyidatin. Kami riwayatkan pada Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang baik. Berarti hadisnya bukan dhaif. Ya. An Abi Ayyash, dari Abi Ayyash. Cara baca Ayyash, oh di atasnya lagi. Wa rawaina fi Sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa ghairihima bil isnad sahih. Dan kami riwayatkan pada kitab Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i dan selain keduanya bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Berarti hadisnya ini sahih. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini ucapan Ali. Kalau sahabat itu secara umum kita mengatakannya radhiyallahu anhu secara umum dengan dalil surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhu wa radu an. Ya, Allah meridhai mereka. Jadi siapapun sahabatnya, maka ucapkanlah radhiyallahu anhu kalau dia laki-laki, radhiyallahu anha kalau dia perempuan. Ya. Begitu juga dengan Ali. Banyak di masyarakat kita, kalau Ali yang dibaca karramallahu wajhah. Ya, karramallahu wajhah. Jadi ucapan karramallahu wajhah salahkah Bu ya? Tidak, enggak salah. Boleh juga. Ya. Tapi jangan terlalu dikhususkan. Ya, jangan terlalu diistimewakan. Lebih baik disamakan saja radhiyallahu anhu. Adapun sebahagian yang mengatakan oh karramallahu wajhah, itu karena Ali dia masuk Islamnya dari sejak dini. Masih anak-anak lagi dia sudah masuk Islam. Makanya kalau di sejarah itu yang kita pelajari, yang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki Abu Bakar. Yang pertama masuk Islam dari golongan perempuan Khadijah. Yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Jadi karena dari kecil dia belum pernah menyembah berhala, maka dikatakanlah karramallahu wajhah.
Allah memuliakan wajahnya, mukanya yang tidak pernah dibawa sujud kepada berhala. Itu menurut sebahagian pendapat. Tapi apakah bisa itu kita jadikan dalil bahwasannya Ali itu harus dibacakan ramallahu wajhah? Nggak bisa juga. Banyak sahabat-sahabat itu dari kecil dia nggak menyembah berhala. Dari kecil nggak menyembah berhala. Memang dari kecil dia sudah masuk Islam. Tapi kenapa nggak disebutkan dia karramallahu wajhah? Begitulah kurang lebihnya. Jadi yang selamatnya, yang baiknya kita ikuti ulama-ulama kita, siapapun sahabatnya, siapapun orangnya, yang terbaik kita katakan radhiyallahu anhu. Kalau dia perempuan, radhiyallahu anha. Tapi kalau sekali-sekali mau mengucapkan kepada Ali karramallahu wajhah, enggak apa-apa, boleh juga. Ya. Oke. Jadi hadis ini dari Ali radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu 'inda madji'ihi, bahwasannya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca 'inda madji'ihi, saat berbaring. Ini maksudnya berbaring mau tidur. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bikalimatika tammah min syarri ma anta akhidhun binasiyatih. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. Allahumma la yuhzamu judduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdik. Di kitab kalian kalau doanya itu udah di baris, udah ya. Jadi nggak perlu dia ulangi lagi ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung, biwajhikal karim, dengan kemuliaanmu, wa bikalimatika tammah, dan dengan kata-katamu yang sempurna, min syarri ma anta akhidhum binasiyatihi, dari kejahatan apa yang engkau mengambil dari ubun-ubunnya. Ini kata-kata akhidhum binasiyatihi ini menunjukkan siapapun makhluknya, apapun jenis makhluknya, Allah yang akhidhum binasiyatihi, yang menarik dari ubun-ubunnya. Maksudnya menarik dari ubun-ubunnya apa itu? Mencabut nyawanya. Jadi nyawa itu ditarik dari nasiyah, dari sini, ubun-ubun, dari situ ditarik. Makanya yang pertama kali dingin itu apa? Kaki, karena tariknya dari kepala. Ruh kita itu ditarik dari kepala. Makanya yang pertama kali berhenti bergerak itu kaki. Yang pertama kali dingin itu kaki. Jadi ucapan akhidhum binasiyati itu menunjukkan yang punya kuasa penuh kepada makhluk itu adalah Allah, karena Allah yang mencabut nyawanya. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluk yang Allah punya kuasa untuk mencabut nyawanya. Berarti semua makhluk lah. Kita berlindung dari semua makhluk. Karena kalau saat tidur, kenapa banyak zikir Nabi sebelum tidur? Kenapa banyak zikir yang diajarkan Nabi sebelum tidur? Karena saat tidur itu kita nol penjagaan, kita nggak bisa jaga diri kita. Misalnya kita sedang duduk-duduk begini, lalu ada orang melempar dari sana, bisa nggak kita mengelak? Bisa, waktu kita bangun. Kalau waktu tidur, bisa nggak? Tertidur kita begini, lalu ada orang melempar kita, bisa nggak kita mengelak? Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa setan atau jin itu banyak memasuki perempuan daripada laki-laki? Kenapa? Karena yang banyak termenung itu, yang sering kosong pikirannya itu adalah perempuan.
Ada masalah sedikit termenung. Nah, ketika termenung, kosong pikiran, disitulah jalan mudah jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Tapi kalau kita sedang on, sedang sadar, sedang fokus, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk jin. Nggak bisa. Itu bagi yang kerasukan. Ya. Nah, kalau dalam tidur kita sedang kosong kita. Ya. Bahkan maaf cakapnya, buang angin saja nggak bisa kita tahan. Kalau sedang tidur bisa ditahan kita buang angin. Jangankan kita tahan, tahu pun nggak kita. Makanya kalau sedang tidur itu dianggap membatalkan wudu. Kenapa dianggap membatalkan wudu? Karena kita tidak tahu saat tidur itu apakah keluar angin atau tidak. Itu salah satu sebabnya. Ya, walaupun di sebab lain dianggap karena hilang akal. Ya. Jadi salah satu sebabnya itu karena ketika tidur kita nggak bisa memastikan saat kita tidur itu keluar angin atau tidak. Nggak bisa kita pastikan. Ya. Kalau yang masih anak-anak, ya masih anak-anak SD misalnya, ya atau yang masih TK, kencingnya pun nggak bisa ditahan. Ya, kencingnya nggak bisa ditahan. Kalau saat tidur. Makanya Nabi itu banyak mengajarkan kita zikir-zikir saat kita tidur. Supaya apa? Diri ini tidak bisa menjaga diri kita sendiri, maka kita memohon kepada yang maha menjaga. Siapa itu? Allah. Kita minta perlindungan sama Allah supaya saat tidur itu kita dijaganya. Dijaga dari segala sesuatu yang tidak baik. Ya. Makanya perlu kita baca zikir-zikir itu. Yang Buya kasih sama kalian itu cuma sebahagiannya. Apa yang Buya kasih sama kalian? Ayat kursi 30 sama surah Al-Kafirun. Cuma itu aja. Ya. Pilih lagi yang lain. Ya. Pilih lagi yang lain. Itu supaya lebih kuat benteng kita, supaya lebih kuat pertahanan kita. Mana tahu ada yang mengganggu kita, nah insya Allah nggak jadi diganggu. Ya. Yang mengganggu ini banyak, ada dari makhluk halus seperti yang gue bilang tadi jin, ada yang dari hewan-hewan gitu. Mungkin nggak ketika kita tidur masuk lipan ke kamar kita? Mungkin. Masuk ular ke rumah kita? Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Tapi kalau kita sudah minta perlindungan kepada Allah, kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Ya. Mungkin nggak saat kita tidur terjadi kebakaran? Mungkin. Jadi kalau kita sedang tidur lalu kita baca ini, mungkin saja yang seharusnya kebakaran nggak jadi kebakaran. Ya, mungkin saja. Banyak keburukan-keburukan yang terjadi. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'zam. Ya Allah, engkaulah yang membebaskan hutang dan dosa. Nah, ini yang punya hutang. Bacalah ya. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'zam. Yang membebaskan hutang dan dosa. Allahumma la yuhzamu junduk. Ya Allah, tidak dikalahkan pasukanmu. Jadi pasukan yang tak terkalahkan itu adalah pasukan Allah. Wala yukhlafu wa'duk, dan janjimu tidak diingkari. La yukhlaf, tidak diingkari. Wa'duka, janjimu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat keagungan orang yang mempunyai keagungan. Semulia apapun seseorang melindungi kita, nggak ada manfaatnya. Oh, saya deking saya bupati. Oh, kalau Allah sudah ingin kita kecelakaan di jalan, walaupun backing kita presiden, tetap kecelakaan juga itu. Tetap kecelakaan juga. Oh, backing saya ini jenderal bintang 5. Walaupun jenderal backing kita, tapi kalau kita ditakdirkan oleh Allah di tengah jalan digigit ular, ya digigit ular juga. Karena tidak ada manusia makhluk yang bisa melindungi kita. Yang hanya bisa melindungi kita sang pencipta makhluk, yaitu Allah. Subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji untukmu.
Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Ibnu Majah bi asanida jayyidatin, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik. An Abi Ayyash, dari Abi Ayyash. Abi Ayyash cara bacanya bisyinil mu'jamah, dengan shin yang bertitik. Shin Ayyash, ya, bukan Ayyash. Ayyash radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha," siapa-siapa yang membaca saat pagi, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Nah, ini mudah ini. Ini mudah. Baca ini pagi. Enggak disebutkan berapa kali. Sekali aja kita baca pun boleh. Apa yang kita dapat kalau kita baca itu? Kana lahu idla raqabatin min waladi Ismail sallallahu alaihi wasallam. Adalah baginya pahala seperti memerdekakan idla raqabatin, memerdekakan hamba raqabah. Min waladi Ismail, dari keturunan anak Nabi Ismail. Jadi siapa yang bacanya di pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah hafal nih kita. Baca itu aja. Berapa kali Bu yang ada disebutkan, sekali pun boleh. Pahalanya kata Nabi kita seolah-olah sudah seperti memerdekakan seorang hamba. Oh, memerdekakan seorang hamba itu pahalanya enggak tanggung-tanggung. Ya, kalau dari materi saja sudah berapa ratus juta itu. Memerdekakan seorang hamba itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Itu dari segi materi. Ya, kalau dari segi sosial, sudah berapa besar jasa kita kepada dia yang mengubah dia dari seorang hamba menjadi manusia yang normal, punya hak dan kewajiban. Ya, kalau hamba itu kan ibaratnya kayak apa? Kayak barang, kayak mobil. Mobil itu mau saya bawa 24 jam non-stop, dia nggak bisa protes karena dia punya saya. Mau saya bawa dia naik ke bukit, jalan yang buruk-buruk, masuk ke dalam lubang, terserah saya. Dia nggak boleh protes. Begitulah status hamba. Belum makan dia pergi kerja, dia nggak boleh protes, dia harus pergi. Ketika dia kerja, dia dapat uang dari tempat kerjanya, saya ambil uangnya, dia nggak boleh protes. Itu kalau hamba. Itu hamba. Jadi dari segi sosialnya saja, oh betapa mulianya kita karena telah memerdekakannya. Di segi akhiratnya, pahalanya memerdekakan seorang hamba sama seperti memerdekakan diri kita dari api neraka. Jadi besar pahalanya. Dengan bacaan yang sebegitu pendek dan kita hafal, pahalanya seperti memerdekakan seorang hamba. Itu saja? Oh tidak, ada lagi. Wa kutiba lahu 10 hasanat, dan dituliskan baginya 10 kebaikan. Tengok, 10 kebaikan, bukan 10 pahala. Ini sudah saya bahas dulu. Apa beda 10 kebaikan dengan 10 pahala? Ya, ulang lagi secara ringkas. Kalau 10 pahala ya sudah 10 itu saja, tidak bisa bertambah lagi. Tapi kalau 10 kebaikan, dari satu kebaikan itu kita nggak tahu pahalanya berapa. Nggak tahu kita pahalanya berapa. Itu saja. Ada lagi, wa hutta anhu 10 sayyi'at, dan dihapuskan darinya 10 kejahatan. 10 kejahatan, bukan 10 dosa. Kalau 10 dosa yang dihapus hanya 10 saja. Tapi kalau 10 kejahatan, misalnya yang dihapuskan itu adalah 10 kejahatan mencuri. Berarti berapa kali kita mencuri dalam hidup kita ini, itu sudah dihapus semua. Jenis mencuri dihapus sama Allah. Begitu, ya. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan ditinggikan baginya 10 derajat. Allah muliakan kita 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi, dan itu menjadi
benteng dari setan sampai dia sore. Jadi setan nggak bisa ganggu kita sampai sore. Wa idza qalaha idza amsa, dan apabila dia membacanya ketika sore, kana lahu mithla dzalika hatta yusbih, maka dia pun mendapatkan seperti itu juga sampai pagi, sampai subuh. Ya, jadi makanya jangan sampai kita nggak baca itu. Baca sekali pagi, baca sekali sore, sekurang-kurangnya. Pahalanya, tengok tadi, memerdekakan seorang hamba, dapat 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, ditinggikan 10 derajat, dan dijaga dari godaan. Ya, baca pagi dan sore. Warawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ifhu, dengan sanad yang tidak didhaifkannya. Kalau tidak didhaifkannya bagaimana? Ini sudah Buya ajarkan di awal dulu. Kalau kita baca kitab Sunan Abi Dawud, kalau Imam Abi Dawud tidak memberikan komentar hadis ini hadis dhaif, enggak diberikannya komentar, berarti hadis itu bagaimana? Hadis itu baik, bagus. Ya, jadi ini katanya lam yudha'ifhu, tidak diberi komentar, tidak didhaifkan oleh Imam Abu Dawud, berarti hadis ini baik. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum falyaqul," apabila pagi-pagi salah seorang kamu maka hendaklah membaca, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ini baca juga ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku bermohon kepadamu, khaira hadzal yawm, kebaikan hari ini, fathahu, kemenangannya, wa nasrahu, dan pertolongannya, wa nurahu, dan cahayanya, wa barakatahu, dan keberkahannya, wa hudahu, dan petunjuknya. Jadi kita minta semuanya kepada Allah. Tsumma idza amsa, kemudian apabila sore-sore, falyaqul mithla dzalik, maka hendaklah dia membaca seperti itu juga. Ini mana-mana nanti yang mau diamalkan, tinggal minta sama anak-anak kita saja ya, minta tuliskan sama mereka. Kalau dia tuliskan nanti di papan tulis, nggak selesai jadi, ya nggak selesai. Ini mau kita habiskan tentang zikir pagi dan sore. Warawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, annahu qala li abihi, bahwasanya dia berkata kepada ayahnya. Jadi Abdurrahman berkata kepada ayahnya, ayahnya bernama Abu Bakrah. Apa kata anaknya ini kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayahku, inni asma'uka, sesungguhnya aku mendengarmu, tad'u kulla ghadatin, engkau berdoa setiap pagi. Apa doanya? Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah aku, peliharalah aku, selamatkanlah aku, fi badani, pada badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah selamatkanlah aku pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah selamatkanlah aku pada penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kekufuran dan kefakiran itu dua-duanya berdekatan. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kemiskinan itu, kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Ya, fakir bisa membuat orang jadi kafir. Contoh sederhana, walaupun tidak kafir, walaupun tidak miskin, tidak fakir, ketika ada pemilihan-pemilihan, ada orang memberikan uang, kita mau terima. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita ketika itu kekurangan, perlu uang 100.000, 200.000, 300.000.
Akhirnya kita membuat sesuatu yang melanggar agama kita. Itulah yang disebut dengan kufrun. Ya, arti kufrun itu apa? Ingkar, enggan, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Itulah kufrun. Itulah ingkar, namanya ingkar itu begitu. Sudah tahu dilarang oleh Allah, jangan terima sogokan. Kalau kita terima juga, berarti kita sudah ingkar kepada ajaran agama Allah. Penyebabnya apa? Fakir tadi. Walaupun kita tidak fakir, tapi kita merasa diri kita kurang. Masih kurang juga, masih kurang juga. Nah, itu. Makanya kata Nabi apa? Kadal faqru ayyakuna kufran. Gak usah kita berpikir terlalu jauh seperti yang di sinetron-sinetron. Apa katanya? Karena dia miskinnya, dia jual agamanya. Gak apa-apa lah aku masuk Kristen, yang penting aku jadi kaya. Gak usah sampai ke sana. Nggak mungkin terjadi di kampung-kampung ini. Yang di kampung-kampung ini yang terjadi kayak mana? Ya kayak tadi lah. Ada peluang sedikit dapat uang, oke lah, nggak apa-apa, diterima juga. Itulah yang namanya apa? Kufrun. Kefakiran kita tadi membawa kita kepada mengingkari agama Allah. Na'udzubillah. Makanya amalkan ini supaya dijauhkan dari sifat itu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Itulah yang dibaca Abu Bakrah setiap pagi, didengar oleh anaknya. Maka anaknya ini bertanya. Nah, itu enaknya kita. Ya. Orang tua mengamalkan sesuatu, anak kita pasti penasaran. Mak, apa yang mak baca? Ayahnya sedang membaca sesuatu, anaknya pasti penasaran. Ya, apa yang ayah baca? Tapi kalau emak ayahnya kerjaannya nengokin HP aja tiap hari, maka anaknya pun penasaran, ingin pegang HP. Mau punya HP juga, dia penasaran, dia mau ngapain aku di HP. Emak ayahku ngapain di HP? Begitu. Ya. Jadi makanya anak itu cerminan daripada ayahnya, emaknya. Jadi kalau anak kita bandel, jangan salahkan anak kita. Belum tentu anak kita yang salah. Mungkin kita yang salah. Ya. Tidak bagus dalam mendidik. Jadi makanya berikan contoh yang baik. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan cara mengajar yang paling baik itu bukan da'watul maqal, tapi dengan da'watul hal, dengan contoh, bukan dengan ucapan. Ya. Kita nyuruh anak kita, ambillah Quran itu, hafallah, kau kan anak pesantren. Kita bilang kayak itu sama dia. Sedangkan kita asik nonton di depan TV. Nggak bisa. Nggak bisa. Pergilah ke masjid. Anak pesantren masa nggak pergi ke masjid? Kita nggak pergi. Mana bisa. Ya. Jadi kalau dia pergi pun keluar dari rumahnya, tiba-tiba nggak sampai ke masjid, jangan salahkan dia sepenuhnya. Walaupun memang ada salah mereka juga, tapi nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi kalau kita gandeng dia, sama-sama, ayo kita pergi ke masjid. Sama-sama kita pergi ke masjid. Nah, itu sempat dia lari dari masjid, baru dia yang salah. Ya, ini nanti pulang. Tengok zuhur. Ibu antarkan gak mereka ke masjid? Saya rasa enggak. Ya, itulah namanya tantangan kita ya. Kalau ini enggak, anaknya kayak gitu dia. Ditanya yang ayahnya, ayah apa yang ayah baca? Setiap pagi ku dengar ayah baca ini. Ya. Tu'iduha hina tusbih thalathan, engkau mengulanginya waktu pagi 3 kali. Wa thalathan hina tumsi, dan 3 kali pula kau baca di waktu sore. 3 kali kau baca di waktu pagi, 3 kali pula di waktu sore ayah. Apalah itu? Faqala, maka dia berkata, dia ayahnya ini, itu bernama Abu Bakrah tadi. Apa katanya?
inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa itu. Fa ana ahabbu an astanna bi sunnati. Maka aku suka untuk menghidupkan sunnahnya. Astanna mengamalkan sunnah, bisunnati dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Nah, ini orang yang cinta kepada Nabi kayak gitu. Ketika dia tahu Nabi buat kayak gitu, dia pun suka mau mengamalkan seperti itu. Ya. Kita pun kayak gitulah. Ini sudah belajar kita. Nah, ini dari Nabi semua ini. Udah tahu kita nggak bisa mengamalkan semuanya, pilih satu saja. Oh, saya mengamalkan ini. Kenapa kau amalkan itu? Ini karena Nabi buat seperti ini. Karena Nabi saya mengajarkan seperti ini. Itu namanya cinta. Itu namanya sayang. Begitulah kita. Ya, amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Warwaina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala hina yusbihu, siapa-siapa yang membaca saat pagi hari. Apa bacaannya? Ini ayat Al-Qur'an, surah Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 19. Ini bisa nanti tengok dalam Al-Quran ya. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 19. Siapa-siapa yang baca ini ayatnya, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika tukhrajun. Baca ini ya, surah Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 19. Kata Nabi, siapa-siapa yang membaca ini saat pagi-pagi, adraka ma fatahu fi yaumihi dzalika, dia mendapatkan apa yang hilang pada harinya itu. Apa yang hilang pada hari itu, kalau kita baca ini, maka Allah akan datangkan kembali. Ya, apa yang kurang di hari itu, kalau kita baca ini, maka Allah akan tambahkan lagi. Ya. Jadi makanya bacalah ini supaya kita tidak pernah merasa kurang. Ya. Atau kesempatan, ada kesempatan ini, rupanya lewat kesempatan itu, terlewat kesempatan itu. Baca lagi. Nanti Allah datangkan lagi sekali lagi kesempatan itu. Ya, baca ya. Wa man qalahunna hina yumsi adraka ma fatahu fi lailatihi. Siapa-siapa yang membacanya saat sore, maka dia akan mendapati apa yang luput darinya di malam itu. Sama juga ya. Apa yang hilang, apa yang kita lewatkan di malam itu, kalau kita baca akan Allah ganti. Akan Allah ganti. Lam yudha'ifhu Abu Dawud. Imam Abu Dawud tidak mendhaifkannya. Wa qad dha'afahu al-Bukhari fi tarikhihil kabir wa fi kitabihi Kitabid Du'afa'i. Dan sesungguhnya telah mendhaifkannya oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Tarikhul Kabir, dan begitu juga di dalam kitabnya Kitabud Du'afa. Jadi Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis ini. Tapi Imam Al-Bukhari mendhaifkan hadis ini. Mau dia dhaif, mau dia tak dhaif, tapi untuk fadailul a'mal sudah kita kaji di awal, tetap boleh kita amalkan. Ya, amalkanlah itu. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 19. Baca pagi dan sore. Wa ra'ayna fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud an ba'dina banatin Nabi, an ba'di banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna,
dari sebahagian putri-putri Nabi, anak-anak perempuan Nabi radhiyallahu anhunna, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuha, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka. Ini contoh teladan orang tua. Jadi orang tua ngajarin kepada anaknya. Ini yang dicontohkan Nabi. Nabi mengajari kepada putri-putrinya. Nah, ini pun boleh juga. Kita nanti kita sampaikan, kita ajarkan kepada putri-putri kita, anak-anak kita. Hanya kepada perempuan aja, Bu ya? Enggak, laki-laki juga boleh. Cuma di hadis ini yang diceritakan Nabi sedang mengajari anak-anak perempuannya. Fayaqulu, maka beliau bersabda, quli hina tusbihina, katakanlah ketika di pagi hari, subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu ya, amalkan itu. Apa yang kita dapat? Fa innahu man qalahunna hina yusbih, maka sesungguhnya siapa-siapa yang membacanya saat pagi-pagi, hufidha hatta yumsi, dipelihara ia sampai sore. Wa man qalahunna hina yumsi, dan siapa yang membacanya saat sore-sore, hufidha hatta yusbiha, dipelihara ia sampai subuh, sampai pagi. Ya, tadi doanya subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, coba sekali saja. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjidah, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari akan satu masjid. Jadi satu hari Nabi masuk ke dalam satu masjid. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki dari golongan Ansar berkata atau bertanya kepadanya. Bukan, salah. Fa'idha huwa birajulin minal ansar, maka tiba-tiba ada seorang laki dari golongan Ansar, yuqalu lahu, dikatakan baginya, maksudnya orang ulama mengatakan laki-laki ini namanya adalah Abu Umamah. Ya, yuqalu lahu, dikatakan baginya, maksud dikatakan baginya itu ulama menyebutkan bahwasannya laki-laki dari golongan Ansar itu siapa? Ya, menurut sebagian ulama namanya Abu Umamah. Faqala, maka Nabi berkata, jadi Nabi masuk ke masjid, di masjid itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini menurut sebagian ulama namanya Abu Umamah, seorang sahabat dari golongan Ansar. Jadi ketika Nabi masuk ke dalam masjid, dia jumpa dengan Abu Umamah ini. Nabi mengatakan kepada Abu Umamah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salat. Mali araka, kenapa aku tidak melihatmu duduk di masjid fi ghairi waqti salat, pada selain waktu salat? Kenapa kau tak nampak di masjid? Kenapa kau di masjid? Kenapa kau duduk di masjid? Padahal sekarang ini bukan waktu sholat. Ngapain kau di masjid? Kata Rasulullah kepada Abu Umamah. Qala, dia menjawab. Abu Umamah berkata, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Humum galau, humum galau. Lazimatni, melazimiku, maksudnya aku sedang galau ya Rasulullah. Wa duyunun, bukan hanya galau,
Ada juga duyun hutang-hutang. Sedang galau, banyak hutang-hutang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi makanya dia duduk termenung di masjid, walaupun itu bukan waktu sholat. Nah, ini contoh orang beriman. Jadi kalau sedang banyak masalah, bukan duduk di kedai kopi, lari ke masjid, Pak, ya. Sedang ada masalah, larinya ke masjid. Lari ke masjid pun belum tentu menyelesaikan masalah. Hanya sekedar menenangkan hati saja. Makanya diajarkan sama Nabi. Qala, Nabi berkata, afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada 'anka dainak. Apakah kamu tidak kuajarkan bacaan, kalaman, bacaan atau ucapan, idza qultahu, apabila kamu membacanya, adhaballahu hammaka, Allah akan menghilangkan kegalauanmu, wa qada 'anka dainak, dan akan menunaikan hutangmu, membayar hutang. Mau enggak ku ajari kau satu amalan, kalau kau amalkan itu, Allah akan hilangkan risau di hatimu, Allah akan bayarkan hutangmu. Mau enggak? Maulah. Qultu bala ya Rasulullah. Abu Umamah pun menjawab, iya, maulah ya Rasulullah, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, qul idza asbahta wa idza amsayta. Bacalah ini saat pagi-pagi dan saat sore-sore. Ini saya tuliskan karena mungkin kita sering galau, ya, atau banyak hutang, ya, banyak hutang sampai hutang-hutang ke koperasi, dapat denda, bunga dan sebagainya, ya. Supaya jangan ada ini, bacalah ini. Tapi sebenarnya ini sudah hafal bagi sebahagian, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dapatkan? Bacalah itu pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya. Ini doanya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu kegalauan, ya. Wal hazan, dan kesedihan,
Ya, jadi kita berlindung kepada Allah supaya jangan galau, jangan risau, jangan sedih, jangan murung. Wa a'udzu bika minal ajazi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ajaz. Ajaz itu lemah. Ya, lemah. Badannya lemah, enggak kuat. Semangatnya enggak kuat. Mau sholat enggak kuat. Mau menghafal Quran enggak kuat, lemah. Ya. Wal kasal, dan malas. Berbeda ya, malas dengan lemah beda. Dia mau sholat tapi badannya lemah. Maksud lemah itu misalnya pas sholat ngantuk. Mengantuk itu lemah lah itu. Loyo. Ya. Belajar kayak gini, pas mulai belajar tertunduk dia. Itu ajaz lah itu namanya. Itu lemah lah itu namanya. Tapi kalau sudah belajar kayak gini, itu cegah balik itu. Itu ajaz namanya. Bukan badannya yang memang lemah, betul-betul lemah, enggak. Ketika melakukan kebaikan dia lemah. Enggak kuat, enggak punya motivasi, enggak punya semangat. Itu namanya ajaz. Ya. Jadi ketika dia menghafal Quran ngantuk, bawaannya ngantuk, baru 2 ayat dibacanya udah mau tidur. Kalau ditutupnya Al-Quran itu, wah, itu semangat lagi tuh. Itu namanya apa? Itu ajaz. Itu ajaz. Ya. Kalau kasal berbeda, memang nggak mau. Malas, memang nggak mau sholat dia. Nggak mau baca Quran dia, nggak mau menghafal dia. Itu kasal. Itu malas. Ya. Wa a'udzu bika minal jubn, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-jubn. Al-jubn ini bencong. Maksud bencong ini bukan bencong yang melambai-melambai itu. Al-jubn ini dia nampak satu kejahatan tapi dia nggak berani menghilangkan kejahatan itu, melarang kejahatan itu. Itu namanya al-jubn. Ini misalnya contohnya kayak anak-anak inilah. Tahu dia ada kawannya buat salah, tapi didiamkannya aja. Dengan alasan kalau saya laporkan nanti kepada ustaz, saya dibilang tukang ngadu. Itu jubun. Itu namanya bencong dalam bahasa Arab. Bukan bencong yang melambai-melambai itu, bukan. Laki-laki yang melambai-melambai, itu bukan. Al-jubun di sini maksudnya dia nampak kejahatan tapi dia diamkan saja. Itu bencong. Itu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Atau dia melakukan satu kesalahan, sudah ditanya sama gurunya, ditanya sama ustadznya, tapi dia nggak mau mengaku. Itu namanya jubun, bencong. Itu namanya bencong. Jadi makanya di sini kalau ada bapak ibu, anaknya mengadu kepada bapak ibu, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan kepada kami. Sampaikan kepada kami, nanti akan kami selesaikan. Begitu. Jangan dibuat nanti, janganlah Bu ya, nanti dia dibilang kawan-kawannya tukang ngadu, kawan-kawannya nggak mau ngawani dia lagi. Itu berarti kita menanamkan sifat al-jubun di dalam diri anak kita. Nggak boleh. Dia harus berani, dia harus bangga. Saya berhasil untuk menghilangkan kemungkaran, harus kayak gitu. Harus berani. Ya. Wal bukhul, ini bukhul pelit. Ya, punya uang tapi nggak mau berbagi, itu bukhul. Ya, punya makanan nggak mau berbagi, itu bukhul. Pelit. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang. Nah, inilah ghalabatid dain. Hutang. Ya, punya hutang, nah ini lilitan hutang. Wa qahrir rijal, paksaan orang-orang. Ya, jadi kita ditindas, dipaksa, ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi supaya orang nggak berani memaksa kita, nggak berani ngancam kita, nengok kita tidak takut dia. Baca lagi, baca lagi. Datang dia mau maksa kita kan, mau ngancam kita. Pas nengok kita langsung ciut dia. Baca lagi. Ya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abu Umamah yang sedang duduk termenung di masjid karena banyaknya masalahnya, banyaknya hutang. Kata Nabi, baca ini pagi dan petang.
maka Allah, ingat, bukan kita yang menghilangkan, Allah yang menghilangkan kegundahan itu, dan Allah yang membayar utang itu. Bukan Allah yang bayarnya ya, maksudnya ya. Allah kasih jalan supaya hutang itu bisa diselesaikan. Qala, dia berkata, fa'altu dzalika, aku melakukan itu. Ini qalanya berarti yang berkata Abu Umamah. Abu Umamah berkata, fa'altu dzalika, aku lakukan itu. Fa'adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada anni daini. Ini kisahnya tak langsung. Ketika diamalkan oleh Abu Umamah yang diajarkan Nabi ini, fa'adhaballahu ta'ala, maka Allah menghilangkan hammi, kegalauanku, wa ghammi, dan kerisauanku, wa qada anni daini, dan Allah bayarkan daini, hutangku. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni bi isnadin sahih, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Abza, ya, Abza itu nama orang. Dari Abdullah bin Abza radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala, apabila adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, beliau bersabda, beliau berkata, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Qultu kata waqa'a fi kitabi, aku katakan beginilah tercantum di dalam kitabnya, kitab Imam Ibnu Sunni ya. Beginilah tercantum di dalam kitab Ibnu Sunni. Bagaimana? Wa dini nabiyina, ya, pakai nun, kami. Wa dini nabiyina Muhammad wa huwa ghairu mubtani', dan itu tidak terlarang, enggak apa-apa, boleh. Wa la'allahu sallallahu alaihi wasallam qala dzalika jahran, dan mungkin saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ini dengan jahar, dengan jelas, liyusmi'ahu ghairahu, supaya memperdengarkan akannya orang lain, fa yata'allamahu, maka dia mempelajarinya, wallahu a'lam. Jadi maksudnya Nabi membacakan ini asbahna ala fitratil Islam, pakai lafaz na, padahal yang baca Nabi sendiri. Ya, Nabi sendiri. Wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina, gitu, pakai na, kami, padahal yang baca Nabi sendiri. Jadi kata beliau, oh itu mungkin Nabi membacanya kuat-kuat supaya didengar sama sahabat semuanya, supaya sahabat ikut belajar. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abi Aufa, nama orang juga Abu Aufa radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pagi-pagi, qala, dia membaca atau dia berkata, asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jalla walhamdulillahi wal kibriya wal 'azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu wa ma sakana fihi ma lillah. Allahumma ij'al awwala hadha an-nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Ini bagus juga doanya. Allahumma ij'al awwala hadha an-nahari salaha, ya Allah, jadikanlah awal hari ini salaha, baik. Wa awsatahu najaha, pertengahan hari ini najaha, kesuksesan, keselamatan. Wa akhirahu falaha, dan akhir hari ini falaha, keberuntungan. Ya arhamar rahimin. Ini bagus juga kita amalkan. Sekali, minimal sekali kita baca, ya, dalam seumur hidup kita. Warwaina fi kitab at-Tirmidzi, kitabai, ya, kitabai at-Tirmidzi wa Ibnu Sunni bi isnadin fihi dha'fun, dan kami riwayatkan di dalam dua kitab, kitab at-Tirmidzi dan kitab Ibnu Sunni, dengan sanad yang ada dhaif padanya.
Maksudnya hadis ini termasuk hadis yang dhaif. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala hina yusbihu thalatha marrat." Siapa yang membaca di pagi hari 3 kali, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Itu baca 3 kali. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Baca 3 kali. Wa qara'a 3 ayatin min suratil Hashr. Dan dia membaca 3 ayat dari surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. 3 ayat. Berarti ayat 1, ayat 2, ayat 3. Baca 3 ayat. Surah Al-Hashr. Apa awalnya itu? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya, 3 ayat. Ya, 3 ayat. Kalau kita baca itu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baru 3 ayat surah Al-Hashr, maka apa keistimewaan yang kita dapat? Wakkalallahu ta'ala bihi 70,000 malakin. Masya Allah. Ya. Allah menugaskan 70,000 malaikat yusalluna alaihi, mendoakan atasnya, atas orang yang membaca tadi. Yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baru dia baca 3 ayat surah Al-Hashr. Kalau kita baca itu, maka Allah menugaskan 70,000 malaikat setiap saat mendoakan kita. Hatta yumsi, sampai pagi-pagi. Jadi sampai sore. Hatta yumsi, sampai sore. Pagi kita baca, maka Allah tugaskan 70,000 malaikat mendoakan kita sampai sore. Wa in mata fi dzalikal yaum, dan apabila dia mati pada hari itu, mata syahidan, dia dianggap mati syahid. Masya Allah. Wa man qala hina yumsi wa man qalaha hina yumsi, dan siapa-siapa yang membacanya, baca tadi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali dan 3 ayat surah Al-Hashr tadi, sore-sore, kana bitilkal manzilati, sama kedudukannya. Ya, maksudnya kedudukan sama. Allah tugaskan 70,000 malaikat untuk mendoakannya sampai pagi. Ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Muhammad bin Ibrahim an abihi radhiyallahu anhu, dari Muhammad bin Ibrahim dari ayahnya radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, wajjahana, bukan wajjahna, ya, wajjahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Jadi rasulu itu menjadi fa'il muakhar, na menjadi maf'ul muqaddam. Rasul mengutus kami atau mengarahkan kami, Rasul mengarahkan kami atau mengutus kami fi sariyatin, pada satu pasukan khusus, misi yang khusus. Fa amarna an naqra'a idza amsayna wa asbahna, maka Nabi menyuruh kami membaca saat sore dan pagi. Jadi Nabi pernah mengutus satu kelompok untuk pergi dalam satu misi rahasia. Maksudnya ini supaya selamat, supaya terjaga, supaya dilindungi oleh Allah. Maka Nabi mengajarkan mereka untuk membaca pagi dan sore. Apa yang dibaca? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Pendek, ya. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka apa dilakukan oleh utusan ini? Faqara'na, maka kami membaca itu setiap pagi sore, kami baca itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Setiap pagi sore dibaca mereka. Faqara'na, kami membacanya. Apa yang terjadi? Faghanimna, maka kami menang, dapat harta ghanimah. Wasalimna, dan kami pulang dengan selamat. Ya. Dalam misi peperangan tadi, syariah tadi, misi khusus tadi, peperangan itu. Jadi kalau syariah itu peperangan yang Nabi nggak ikut, Nabi nggak ikut situ, makanya disebut dengan syariah. Nabi nggak ikut. Jadi mereka perang, Nabi ajarkan, lalu mereka menang, mendapatkan harta ghanimah dan pulang dalam keadaan selamat.
Warawaina fihi, dan kami riwayatkan padanya, maksudnya dalam kitab Ibnu Sunni. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi hadhihi da'wati idza asbaha wa idza amsa. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini saat pagi dan sore. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, min faj'atil khair, dari kejutan kebaikan. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok, tiba-tiba dapat kebaikan, tiba-tiba datang orang baik. Itu faj'atil khair. Kita bermohon kepada Allah seperti itu. Besok mau bayar hutang, uang nggak ada, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, bisa bayar hutang. Begitu. Itu faj'atil khair. Wa a'udzu bika min faj'atis syarr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari tiba-tiba kejahatan yang tiba-tiba. Ya. Banyak kejahatan yang tiba-tiba. Bagus-bagus kita pergi, tiba-tiba dengar kabar anak kecelakaan. Itu namanya faj'atis syarr. Ya. Doa kita setiap sore, pagi dan sore ini, Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Warwaina fihi, dan kami riwayatkan padanya Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, ya. Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi, ma yamna'uki, apa yang menghalangimu, an tasma'i, bahwa engkau mendengar, ma usiki bihi, apa yang aku wasiatkan kepadamu. Taqulina idza asbahti wa idza amsayti, kamu baca saat pagi dan sore. Ya hayyu ya qayyum bika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wa rawaina fihi bi isnadin dha'if, dan kami riwayatkan padanya dengan sanad yang dhaif. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-afat, bahwasanya Rasulullah sallallahu, bahwasanya seorang laki-laki mengadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu tusibuhu al-afat, bahwasanya dia ditimpa afat, keburukan, kejahatan, hal-hal yang tak baik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul idza asbahta, baca ini saat pagi, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'. Faqala hunna ar-rajulu fadhahabat anhu al-afatu, maka membacanya oleh laki-laki tadi, maka hilanglah keburukan-keburukan yang menimpanya. Warawaina fi Sunan Ibnu Majah, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, wa kitab Ibnu Sunni, dan kitab Ibnu Sunni, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pagi dia membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha, siapa-siapa yang membaca saat pagi, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah 3 marrat, 3 kali. Idza asbaha, saat pagi, wa idza amsa, dan saat sore. Kana haqqan 'ala Allah Ta'ala an yutimma 'alaihi, bahwasanya adalah hak atas Allah untuk menyempurnakan atasnya. Jadi kalau supaya kita dapat kesempurnaan, baca ini 3 kali pagi dan sore. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam 2 kitab Imam At-Tirmidzi dan kitab Imam Ibnu Sunni, an Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min sabahin yusbihul ibadu illa munadin yunadi, tidak ada pagi-pagi
yang dilewati oleh seorang hamba, yusbihu yang berpagi-pagi, al-ibadu oleh hamba, illa munadin yunadi kecuali ada yang menyeru, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Wa fi riwayat Ibnu Sunni, dan pada riwayat Imam Ibnu Sunni, illa sarakha sarikhun, kecuali ada yang menjerit, ayyuhal khalaiq sabbahu al-Malikal Quddus. Ya sama, mau pilih yang mana boleh. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha wa idza amsa, siapa-siapa yang membaca saat pagi dan petang, Rabbi Allah tawakkaltu 'ala Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim la ilaha illallahul 'aliyyul 'azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Thumma mata, kemudian dia meninggal, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Jadi kalau baca itu, kalau kita meninggal masuk surga. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum ay yakuna ka Abi Damdam, apakah kalian lemah, salah seorang kalian lemah untuk jadi seperti Abu Damdam? Abu Damdam itu nama seseorang. Qalu, sahabat bertanya, wa man Abu Damdam ya Rasulullah? Siapa itu Abu Damdam ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, kana idza asbaha qal, adalah dia kalau pagi-pagi membaca, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak fala yashtimu man syatamahu wala yadhlimu man zalamahu wala yadribu man darabahu. Amalan Abi Damdam pendek aja. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak. Itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berikan diriku dan kehormatanku hanya untuk. Diriku ini kuserahkan kepadamu ya Allah. Kehormatanku ini kuserahkan kepadamu. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak. Itu saja. Kalau kita buat begitu pagi dan sore, apa yang terjadi? Fala yashtimu man syatama, maka tidak bisa mencacinya orang yang mencacinya. Ada orang mau mencaci dia, mau menjelek-jelekkan dia, nggak jadi, nggak bisa. Habis kata-katanya untuk menjelekkannya, atau dijelek-jelekkannya pun tapi orang nggak percaya. Wala yazlimu man zalamahu, dan tidak bisa orang menzoliminya. Ya, ada orang mau zolim sama dia, nggak jadi, nggak bisa. Wala yadribu man darabahu, dan tidak memukul orang yang memukulnya. Ada orang mau memukul dia, tapi nggak bisa dipukul. Nah, itu hebatnya Abu Damdam. Amalannya itu, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak. Baca pagi, baca sore. Wa rawaina fihi an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu, dan kami riwayatkan padanya pada kitab Ibnu Sunni, ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Oke, tadi yang Abi Damdam tadi mungkin kalau di dukun-dukun, nah itu ilmu apa namanya itu? Ilmu kebal, ya, mau dibacok tapi nggak bisa, mau dipukul tapi nggak bisa. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Tapi nggak perlu datang ke dukun-dukun, nggak perlu, ya. Cukup amalkan ini saja. Ini langsung dari Nabi kita, ya. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi lak. Pendek saja, nggak panjang-panjang. Ya. Berkata ia, Abu Darda berkata, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qala, siapa-siapa yang berkata, fi kulli yaumin, pada tiap hari, hina yusbihu wa hina yumsi, saat pagi dan sore, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, 7 marrat, 7 kali. Kafahu Allah Ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Allah akan cukupkan baginya apa yang dia risaukan, apa yang dia galaukan tentang urusan dunia dan akhiratnya. Berarti 7 kali, ya.
Wa rawaina fi kitabai Tirmidzi wa Ibnu Sunni bi isnadin dhaif, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan kitab At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim al-mu'minun, siapa yang membaca hamim al-mu'min. Hamim al-mu'min itu mungkin kalau kita buka Al-Qur'an ada namanya surah al-mu'min. Nanti di sebahagian cetakan dia enggak pakai nama surah al-mu'min, tapi namanya surah Ghafir. Ya. Kata Nabi, siapa-siapa yang membaca surah Hamim al-Mu'min atau surah Ghafir, ilaihil masir. Berapa ayat? Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiril dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi, qawli la ilaha illahu, ilaihil masir. 3 ayat aja, ya, 3 ayat sampai ilaihil masir. Surah Ghafir sampai ayat ketiga, ilaihil masir. Wa ayat al-kursi, dan baca ayat kursi. Bacanya tadi surah Ghafir 3 ayat tambah ayat kursi saat pagi, hina yusbih, saat pagi, hufidha bihi ma hatta yumsi, dipelihara ia sampai sore. Wa man qara'ahu ma hina yumsi, dan siapa membaca keduanya, maksudnya surah Hamim tadi dengan ayat kursi saat sore, hufidha bihi ma hatta yusbih, maka dia dipelihara sampai pagi. Fa hadhihi jumlatun min al-ahadits allati qasadna dzikraha. Inilah kumpulan hadis-hadis yang telah kami sebutkan, yang kami maksud menyebutkannya. Wa fiha kifayatun, dan cukuplah itu. Liman waffaqahu Allah Ta'ala, bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Nas'alullah al-azim at-taufiqa, kita bermohon kepada Allah yang Maha Agung supaya diberikan taufik lil amali biha, untuk mengamalkannya, wasaili wujuhil khairi, dan semua bentuk-bentuk kebaikan. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Talqin bin Habib, dari Talqin bin Habib, qala ja'a rajulun ila Abi Darda, berkata ia, datang seseorang kepada Abu Darda. Faqala, maka dia berkata, ya Aba Darda, qad ihtaraqa baituk, wahai Abu Darda, sesungguhnya rumahmu sudah terbakar. Nah, ini datang seseorang menjumpai Abu Darda, dibilangnya, hai Abu Darda, rumahmu sudah terbakar. Faqala, maka berkata Abu Darda, mahtar, rumahku gak terbakar. Dia di masjid ini, datang orang menjumpai dia di masjid, hai Abu Darda, rumahmu terbakar. Apa kata Abu Darda? Rumahku gak terbakar. Mahtar, rumahku gak terbakar. Padahal dia gak tahu kan? Kan dia di masjid, rumahnya di sana. Orang yang ngabarin dia rumahnya terbakar, tapi dia bilang enggak, rumahku gak terbakar. Lam yakunillahu azza wa jalla liyaf'ala dzalika bi kalimatin. Allah tidak melakukan, tidak adalah Allah melakukan itu bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak percaya karena Nabi dah mengajarin aku baca ini. Kalau baca ini Allah akan jaga. Jadi Allah enggak akan berbuat, Allah enggak akan membakar rumah saya karena Nabi sudah bilang begitu. Itu kata Abu Darda. Keyakinan yang sangat kuat. Ya, sangat yakin. Orang udah bilang rumahmu terbakar, enggak terbakar. Kenapa enggak terbakar? Karena Nabi sudah menjaminnya. Siapa-siapa yang membaca ini, Allah tidak akan memberikan kejahatan kepada dia. Apa itu? Man qala awwalan nahari, man qalaha awwalan naharihi lam tusibhu musibatun. Siapa-siapa yang membaca di awal siang, maksudnya pagi-pagi, lam tusibhu musibatun hatta yumsi, tidak akan ada menimpanya musibah sampai sore. Wa man qalaha akhiran nahari, siapa yang membacanya di akhir hari, maksudnya sore-sore, lam tusibhu musibatun hatta yusbiha, tidak akan menimpanya musibah sampai pagi. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim a'la ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi
binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi siapa yang baca itu, kata Abu Darda, saya dengar Nabi bilang tidak akan ditimpakan kepadanya musibah. Kalau dibacanya pagi, nggak akan ada musibah sampai sore. Kalau dibacanya sore, nggak akan ada musibah sampai pagi. Dan saya percaya itu, kata Abu Darda. Apa lanjutan ceritanya? Wa rawahu min tariqin akhar, dan beriwayatkan akannya pada jalan yang lain. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul an Abi Darda, dia tidak mengatakan dari Abu Darda. Wa fihi annahu takarrara, dan padanya bahwasanya berulang-ulang. Maji'ur rajuli ilaihi, datangnya laki-laki kepadanya. Yaqulu, dia berkata, adrik daraka, tengoklah rumahmu, pergi ke rumahmu, pulang ke rumahmu. Adrik daraka faqad ihtarakat, maka sesungguhnya telah terbakar ia. Rumahmu sudah terbakar, pergi pulang. Tengok dulu rumahmu sudah terbakar. Wa huwa yaqul, dan dia menjawab. Orang yang punya rumah menjawab ketika dibilang rumahmu sudah terbakar, dia menjawab, mahtarakat, rumahku enggak terbakar. Li'anni sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih hadhil kalimat, siapa-siapa yang membaca ini di waktu pagi, kalimat-kalimat ini di waktu pagi, lam yusibuhu fi nafsihi, tidak akan menimpanya pada dirinya, wala ahlihi, dan keluarganya, wala malihi, dan bukan pula pada hartanya, syai'un yakrahuhu, sesuatu yang dia benci, gak akan ditimpa kalau saya baca itu. Itu kata Nabi. Wa qad qultuha al-yauma, dan aku sudah membacanya hari ini. Itu hebatnya. Ada orang bilang, rumahmu terbakar, tengok dulu rumahmu. Oh enggak. Aku dengar Nabi mengatakan, kalau kamu baca ini, rumahmu, dirimu, keluargamu, hartamu tidak akan terkena musibah. Dan hari ini saya sudah baca. Nah, itu hebat. Tsumma qala, kemudian dia berkata, inhadu bina, ayo berdiri, pergilah bersama kami. Faqama, maka dia pun berdiri. Kalau nggak percaya, ayo, kata orang tadi. Supaya orang ini mau perlihatkan kepada yang mengamalkan ini, ayo tengok rumahmu. Kalau nggak percaya, ayo berdiri. Ya. Wa qamu ma'ahu, dan mereka berdiri bersamanya, rame-rame untuk membuktikan. Fantahau ila darihi, maka berakhirlah mereka di rumahnya, sampai ke rumah. Wa qad ihtaraqa ma haulahu, sesungguhnya telah terbakar apa-apa yang di sekelilingnya. Walam yusibha syai'un, dan tidak menimpa rumahnya sesuatu. Jadi yang terbakar yang di sekeliling rumahnya aja, rumahnya nggak terbakar. Itu hebatnya. Apa tadi amalannya yang tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Saja. Kalau mau yang ini minta dicatatkan sama anak-anak kita ya. Waktunya sudah habis, sudah jam 10, anak-anak kita mau pulang. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi zikir-zikir di pagi Jumat insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.